Shalom anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar di bab yang keempat halaman ke-19 dengan judul bab Aku dan Lingkunganku. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita berdampingan dengan lingkungan kita, bagaimana kita memelihara alam, dan bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap alam sekitar kita. Yang pertama kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan. Kenapa sih terjadi kerusakan lingkungan? Nah, pada mulanya pada waktu Tuhan menciptakan bumi yang kita diami ini, semuanya indah, teratur, dan tidak ada sama sekali bencana alam, tidak ada polusi, tidak ada kebakaran, tidak ada longsor. Nah, apa yang menyebabkan sehingga terjadinya kerusakan lingkungan? Yang menyebabkannya adalah karena populasi manusia semakin meningkat sehingga manusia lebih banyak memanfaatkan sumber alam. Tetapi manusia tidak hanya memanfaatkan, tetapi manusia menginginkan lebih. Jadi ibaratnya manusia dengan alam tidak memiliki timbal balik yang baik. Manusia sudah mengambil sumber daya alam, seharusnya manusia juga bisa merawat lingkungannya. Tetapi yang sering kita lihat adalah manusia hanya mengambil namun tidak mau merawat lingkungan itu. Nah, contoh kerusakan lingkungan yang sering kita dengar atau sering kita lihat di sekitar kita, yang pertama adalah longsor. Longsor ini terjadi karena penebangan pohon secara berlebihan, penebangan hutan secara liar, sementara yang menopang tanah tetap kokoh itu adalah daripada akar pohon ini yang menopang tanah tersebut. Nah, jika pohon itu ditebang, maka yang terjadi adalah tanah yang longsor. Yang kedua adalah polusi air. Ini terjadi karena pembuangan limbah plastik dan limbah pabrik. Nah, sehingga kita kadang melihat ada sungai-sungai yang sangat kotor, penuh dengan plastik atau penuh dengan limbah-limbah pabrik. Nah, ini semua adalah ulah manusia. Yang ketiga adalah polusi udara. Ini terjadi karena penggunaan kendaraan mesin yang semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat, di mana manusia menginginkan lebih agar dia memiliki kendaraan. Nah, memiliki kendaraan masing-masing itu tidak salah. Yang salah adalah ketika manusia itu memiliki atau menggunakan kendaraan namun tidak melakukan timbal balik kepada alam. Contohnya dengan misalnya menanam pohon di sekitar rumah, menanam pohon di pinggir jalan. Nah, menanam pohon di pinggir jalan adalah salah satu cara bagaimana polusi udara berkurang. Yang keempat adalah banjir. Banjir ini terjadi karena pembuangan sampah di sungai atau di saluran air. Nah, banjir ini diakibatkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab atau tidak menyadari bahwa dengan dia membuang sampah akan mengakibatkan banjir. Nah, apa yang dapat kita lakukan atau tanggung jawab apa yang dapat kita lakukan untuk memelihara alam? Nah, manusia pada awalnya diberikan kuasa untuk memanfaatkan semua ciptaan Allah yang lain. Tetapi ingat, manusia juga diberi tanggung jawab untuk menjaga alam ciptaannya. Jadi manusia tidak hanya menikmati saja, tetapi manusia juga harus bertanggung jawab untuk menjaga alam ciptaannya. Next, bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan. Nah, itu bukan tentang seberapa hebat kita melakukan perbuatan memelihara alam ini, namun lebih pada seberapa besar kita peduli dan terus berupaya menjaga alam dengan melakukan hal-hal sederhana di sekitarmu. Jadi bertanggung jawab terhadap alam itu bukan satu perbuatan yang kita lakukan, tetapi adalah perbuatan yang terus-menerus kita lakukan. Hal-hal yang sederhana yang kita lakukan di lingkungan kita, itulah yang membuat alam kita terjaga. Nah, dari anak-anak sampai dewasa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah. Nah, tanggung jawab yang dapat kita ambil, contohnya yang pertama adalah menanami halaman rumah yang kosong dengan tumbuhan. Misalnya ada bunga-bunga, kita tanam, ada pohon, kita tanam. Nah, yang kedua, membawa bekal dalam kotak bekal dan botol minuman yang dapat dicuci. Ini juga dapat mengurangi produksi sampah yang banyak di lingkungan kita dengan kita membawa kotak bekal yang dapat dicuci kembali dan botol minuman yang dapat dicuci kembali. Yang ketiga adalah mengganti tisu dengan sapu tangan atau handuk kecil. Kalau tisu itu kan kalau kita gunakan
setelah dipakai dibuang. Nah, kalau sapu tangan atau handuk kecil itu dapat kita cuci kembali sehingga mengurangi populasi sampah. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga disarankan setiap sampah sekecil apapun, sampah permen harus dibuang pada tempatnya karena itu sangat mengganggu jika itu kita buang di tanah atau di lantai. Nah, apalagi kalau sampah rumah tangga dibuang ke sungai, itu akan sangat berpengaruh. Coba bayangkan dalam 1 tahun ke depan, jika semua manusia membuang sampah di sungai. Nah, Miss yakin pasti sungai-sungai yang ada di Indonesia ini akan meluap dan akan mengakibatkan banjir di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, Miss harap kalian dapat bertanggung jawab memelihara lingkungan di sekitar kita. Oke, next, kesimpulannya, manusia dan alam harus memiliki timbal balik yang seimbang. Nah, manusia mengambil sumber daya alam, tetapi manusia juga harus memelihara alam tersebut agar tetap terjaga. Manusia diberikan kuasa untuk menikmati isi alam semesta, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk memelihara alam di lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menjaga alam harus dimulai dan sadar dari diri sendiri dan melakukan hal-hal yang kecil namun sangat bermanfaat bagi lingkungan. Nah, untuk menjaga lingkungan itu harus dilakukan dari hal-hal yang kecil dan dari lingkungan kita sendiri dan dimulai dari diri sendiri. Oke, Miss harap sebagai anak-anak Tuhan kita dapat menjaga lingkungan kita. Ini dulu yang bisa Miss sampaikan. God bless you. Shalom.